Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang langsung aja mulai ke presentasi PPT alat-alat deteksi estrus. Ya, jadi sebelum kita masuk ke alat-alat deteksi estrus, berikut ada penjelasan sedikit mengenai deteksi estrus tanpa menggunakan alat atau dengan cara melihat ciri-ciri atau tanda-tanda estrus pada berbagai hewan. Nah, jadi di sini ada hewan sapi, kemudian domba atau kambing, kuda, babi, dan juga anjing. Nah, pada intinya semua hewan itu memiliki ciri-ciri estrus yang hampir sama. Antara lain, vulvanya akan membengkak dan berwarna pink, kemerahan, dan juga akan mengeluarkan lendir atau mukus sebagai tanda persiapan untuk intromisi. Betina biasanya sering mengangkat dan menggerakkan ekornya untuk menggoda pejantan. Kemudian, betina akan diam apabila didekati atau dinaiki oleh pejantan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke hewan sapi. Pada intinya itu sama pada hewan sapi, dan kita tuh biasanya menyebutnya dengan tanda-tanda 3A, 2B, dan 2C, yaitu abang abu anget, bengak-bengok, dan celingkerak-cingkrik. Nah, vulvanya itu nanti akan terlihat berwarna merah, kemudian hangat apabila dipegang dan juga bengkak. Kemudian nanti akan mengeluarkan lendir, dan sapi betina itu biasanya akan mengeluarkan suara-suara untuk mengundang pejantan juga, dan nanti apabila didekati oleh pejantan, betina akan diam saja. Nah, kemudian kita lanjut ke hewan kambing atau domba. Betina itu sama akan mengeluarkan suara khas, dan pada kambing itu biasanya akan menggosok-gosokkan badannya ke dinding, dan kaki depannya itu biasanya dihentak-hentakan. Nah, biasanya betina juga akan dikejar-kejar oleh pejantan, dan beberapa induk vulvanya akan mengeluarkan eh, eh, cairan atau lendir bening, lalu akan berubah menjadi kental atau berwarna putih. Nah, kemudian untuk perubahan di alat kelamin pada kambing sendiri itu biasanya tidak terlihat jelas, maka untuk melihatnya itu perlu bantuan spekulum vaginoskop. Nah, kita lanjut ke hewan kuda. Kalau kuda ini intinya sama juga, biasanya vulvanya itu mengalami kontraksi ritmik atau disebut juga dengan winking. Kemudian cara berdirinya itu semi jongkok, dan kadang-kadang itu mengeluarkan suara meringkik. Nah, vulvanya itu akan bengkak dan lebih mengendur, dan akan terdapat lendir berwarna bening. Nah, untuk babi itu sama dengan melihat external sign-nya. Biasanya pada awal estrus juga si babi ini akan kehilangan nafsu makan atau feed intake-nya itu akan menurun. Kemudian sering urinasi, vulvanya tuh nanti akan berwarna pink dan sedikit bengkak dan mengeluarkan lendir. Kemudian babi ini akan tampak lebih gelisah dengan posisi telinganya itu tegak atau waspada. Nah, biasanya pada babi itu bisa dilakukan riding the back test dan juga haunch pressure test. Jadi untuk riding the back test itu dengan cara menaiki punggung babi. Kalau haunch pressure test itu dengan memijat babi di bagian punggungnya. Dan apabila dilakukan kedua tes itu babi diam saja, berarti artinya babi tersebut estrus. Nah, kemudian yang terakhir ini pada anjing. Intinya tuh ciri-cirinya sama, vulvanya akan membengkak, melunak berwarna pink, dan betina itu akan cenderung menggoda pejantan dengan cara menggerak-gerakkan dan menaikkan ekornya. Nah, kemudian apabila disentuh atau dipegang di bagian pelvisnya, betina ini nanti panggulnya akan terangkat dan memperlihatkan bagian vulvanya. Lanjut ke alat-alat deteksi estrus. Nah, untuk alat-alat deteksi estrus yang biasa digunakan pada hewan betina, itu antara lain ada heat mount detector, kemudian speculum dan vaginoskop, dan juga hammer. Dan untuk alat yang biasa digunakan pada hewan pejantan, itu ada chin ball marker dan juga Shire Shine Crayon.
Ya, yang pertama ini ada heat mount detector. Heat mount detector ini merupakan alat deteksi estrus yang digunakan pada hewan betina. Nah, bentuknya ini seperti plester, seperti ini. Nah, dia itu akan terisi tinta merah, yang apabila nanti itu tertindih, baru terlihat tintanya. Nah, jadi dia itu akan dipasang pada vertebellum sakral pada hewan betina. Prinsipnya nanti kalau misalnya dia itu udah dipasang ke hewan betina, terus apabila dia nanti estrus, hewan betinanya estrus, nanti akan hewan jantan pasti akan menaiki dia, standing head. Nah, nanti kalau misalnya hewan jantan menaiki dia, plasternya itu akan tergencet dan akhirnya tinta merahnya itu akan pecah dan akan mewarnai bagian yang putih. Jadi ini sebelumnya kan putih. Nah, setelah dia tergencet, dia tuh akan terwarnai merah. Nah, kalau misalnya plasternya merah, berarti itu merupakan suatu tanda kalau betina itu estrus. Nah, kalau misalnya plasternya itu tetap putih, berarti dia apa namanya? Hewan betina itu tidak estrus. Nah, untuk kelebihannya heat mount detector ini dia mudah dan praktis. Namun kekurangannya dia tuh cuma bisa hanya digunakan pada sapi-sapi atau hewan-hewan dengan sistem perkandangannya itu yang diumbar gitu. Kalau misalnya untuk yang di kandang itu tidak bisa gitu. Kemudian chain ball marker. Nah, chain ball marker ini adalah alat deteksi estrus yang digunakan pada hewan jantan. Nah, digunakannya seperti ini. Dia dipasang di bawah rangka jantan. Nah, ini prinsipnya tuh sama. Jadi kalau misalnya hitman itu dia akan di betinanya, nah kalau ini jantannya. Jadi kalau misalnya ada hewan betina yang estrus, nanti pejantan tuh akan menaiki. Nah, nanti akan menaiki, pasti kan di sini ada tintanya. Nah, tintanya ini nanti akan mewarnai. Kalau misalnya hewan betina itu estrus, dia menaiki. Nah, nanti di bagian ball markernya ini, catnya akan terkena bagian ke hewan betina, terus nanti akan mewarnai hewan betina itu. Nah, kelebihannya itu sama, mudah dan praktis. Tapi kalau misalnya kekurangannya juga sama, dia hanya bisa digunakan pada sistem perkandangan tuh yang diumbar. Kalau misalnya yang di kandang-kandang satu-satu itu tidak bisa digunakan. Nah, ini Sharsian crayon, dia itu sama. Tapi kalau Sharsian crayon ini bedanya sama chain ball marker, kalau Sharsian crayon itu biasa digunakan pada hewan ternak kecil kayak misalnya domba sama kambing gitu. Terus untuk kelebihan kekurangannya juga sama. Terus mungkin untuk Sharsian crayon juga kekurangannya tuh kalau misalnya bagian crayonnya sama bagian catnya untuk chain ball marker itu udah habis ya. Jadi mungkin dia tuh sebenarnya menaiki hewan yang estrus tapi karena Sharsian crayon sama chain ball markernya itu catnya dan crayonnya habis atau tidak tidak nyala, itu nanti kurang bisa nggak bisa mewarnai hewan betinanya. Jadi kayak ada satu hewan yang kelewat itu juga bisa. Kemudian lanjut ke, nah ini speculum vaginoskop. Nah, speculum vaginoskop ini dia digunakan untuk membuka vagina dan untuk melihat perubahan mukosa vagina. Nah, dia itu untuk melihat perubahan langsung di mukosa vaginanya. Nah, kelebihannya dia itu bisa melihat langsung atau representatif. Tapi untuk kekurangannya dia itu cuma bisa digunakan untuk orang-orang yang sudah ahli aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang masih awam mungkin kurang bisa membedakan mana warna mukosa yang estrus atau mana yang tidak estrus gitu. Jadi perlu jam terbang yang tinggi. Dan juga kurang efisien karena itu kayak harus melihat satu-satu setiap hewannya gitu. Nah, kalau ini hammer. Kalau hammer ini digunakan pada hewan betina dan biasa digunakan pada hewan babi. Nah, dengan cara dipukulkan pada bagian pelvis dekat dengan organ genital. Nah, kalau misalnya terus nanti dia pasti akan diam. Jadi tuh hammernya itu kayak sama aja kayak istilahnya sama kayak tekanan yang diberikan kepada hewan jantan yang menaiki dia gitu. Kalau misalnya dia estrus dia pasti bakal diem aja. Nah, kalau misalnya dia nggak estrus mungkin dia akan ada sedikit perlawanan gitu. Untuk kelebihannya itu dia mungkin mudah ya, mudah dan praktis. Namun kekurangannya itu dia bisa bias. Jadi bisa aja karena dia tuh babi lemaknya kan banyak, jadi saat
kita memukulkan hammernya, si babi betinanya itu emang nggak kerasa gitu loh, bukan karena emang dia sedang estrus gitu, jadi bisa bias gitu. Iya, itu tadi merupakan beberapa alat deteksi estrus yang biasa digunakan pada hewan. Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya teman-teman, yaitu sekarang kan zaman udah semakin maju. Nah, di beberapa negara sendiri, misalnya contohnya tuh pada Korea, disebutkan bahwa udah mulai menggunakan alat deteksi estrus berupa dengan sensor audio gitu. Jadi tuh mendeteksi apakah suara hewan itu udah apakah dia itu estrus atau apakah dia itu nggak estrus, itu bisa digunakan dengan sensor suara gitu. Ini disebutkan atau terdapat pada jurnal dengan judul Automatic Detection of Cause Estrus in Audio Surveillance System di jurnal ASEAN Australian Journal of Animal Science tahun 2013. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari jurnalnya sendiri dan membaca lebih lengkapnya sendiri ya gitu. Ya itu tadi mungkin penjelasan dari deteksi alat estrus. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada beberapa kalimat atau kata yang kurang jelas dan ada sedikit beberapa gangguan. Mungkin apabila ada teman-teman ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat diskusi Webex atau mungkin secara langsung kepada asisten masing-masing di grup kecil. Begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.